Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, teman-teman, kita bertemu lagi di mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Hari ini kita membahas mengenai problematika pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kali ini kita masuk di sesi 9. Nah, eh, pernah teman-teman bertanya-tanya kenapa banyak sekali peraturan yang kadang terasa sedikit membingungkan atau justru tidak relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, atau mungkin kenapa hukum-hukum yang ada seringkali susah dipahami atau bahkan tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Nah, kalian eh, hari ini kita akan bahas, jadi kalian tidak usah bingung lagi. Hari ini kita akan bahas mengenai problematika pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mata kuliah ilmu peraturan perundang-undangan. Oke, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita membahas masalahnya, kita harus pahami dulu terhadap peraturan definisi dari peraturan perundang-undangan. Satu, bahwa peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti DPR, Presiden, atau lembaga lainnya. Kalau bisa digeneralkan, lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan adalah lembaga eksekutif dan juga lembaga eksekutif, legislatif dan juga eksekutif, sorry. Nah, contohnya apa produk peraturan perundang-undangan? Yang pertama ada undang-undang, misalnya undang-undang tentang perlindungan anak atau tentang undang-undang tentang sistem peradilan anak atau undang-undang tentang agraria dan lain-lain. Kemudian peraturan pemerintah, misalnya peraturan pemerintah tentang tata kelola lingkungan hidup atau peraturan pemerintah tentang eh, apa ya, tentang eh, perkawinan, atau juga peraturan pemerintah tentang yang lainnya. Jadi banyak sekali contoh peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian selanjutnya kita harus memahami mengapa pembentukan peraturan perundang-undangan itu penting. Nah, yang pertama, mengatur kehidupan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan mengatur kehidupan masyarakat? Yaitu peraturan yang bisa menciptakan ketertiban dan juga keadilan dalam masyarakat. Jadi diharapkan peraturan yang dibuat itu bisa memberikan rasa aman, kemudian ketertiban menciptakan keadilan di masyarakat. Yang kedua, untuk menjamin hak-hak warga negara, yaitu peraturan ini membantu menjaga hak-hak kita sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak sipil dan juga politik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menanggulangi masalah sosial. Misalnya, peraturan itu mengatasi masalah-masalah kemiskinan atau diskriminasi. Nah, selanjutnya, kita masuk ke problematika pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Namun, dalam proses pembentukan peraturan, ada beberapa masalah yang sering muncul. Ya, di antaranya, yang pertama, terkait dengan proses pembentukan yang terlalu panjang. Kemudian yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian yang ketiga, yang keempat, penyalahgunaan kewenangan. Ya. Kemudian eh, kita ambil contoh yang pertama, yaitu proses pembentukan yang terlalu panjang. Jadi proses pembuatan peraturan yang sering memakan waktu yang sangat lama, bahkan bisa bertahun-tahun. Contohnya, dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sudah dimulai beberapa puluh tahun yang lalu. Baru diundangkan tahun 2023, sehingga memakan waktu yang sangat lama. Nah, hal ini bisa terjadi karena banyaknya tahapan yang harus dilalui, seperti pembahasan di DPR, evaluasi, dan juga persetujuan. Kemudian
Akibatnya yaitu peraturan yang sudah disahkan seringkali sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini atau bahkan terlambat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya. Nah, kemudian kurangnya partisipasi masyarakat. Kadang-kadang masyarakat ini tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, padahal masyarakat yang akan merasakan dampak yang sangat signifikan dari pemberlakuan undang-undang yang akan dibuat. Nah, kalau peraturan tidak mempertimbangkan kebutuhan dan pendapat masyarakat, bisa jadi peraturan tersebut tidak efektif dan tidak sesuai dengan realitas yang ada. Nah, kemudian dari selanjutnya tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Satu. Jadi banyaknya peraturan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kalau kita bisa ambilkan contoh, peraturan yang dibuat di tingkat pusat oleh presiden itu bisa berbeda dengan peraturan di tingkat daerah atau pemerintah daerah, ya. Dan ini bisa menyebabkan kebingungan atau tumpang tindih dalam pelaksanaan hukum di masyarakat. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, penyalahgunaan kewenangan. Nah, dalam beberapa kasus, pembentukan peraturan digunakan untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu, bahkan untuk kepentingan rakyat. Sorry, maksudnya bukan untuk kepentingan rakyat, ya. Nah, ini bisa menyebabkan kebijakan yang tidak adil atau bahkan merugikan banyak pihak. Ya, apalagi yang paling berdampak adalah masyarakat. Kembali lagi kepada masyarakat. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan, mengapa masalah ini terjadi? Nah, lalu apa sih yang menyebabkan masalah-masalah ini muncul? Berikut ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama ada proses legislasi yang tidak efisien, yaitu proses pembentukan peraturan sering terhambat oleh politik. Kemudian birokrasi yang berbelit-belit juga konflik kepentingan atau konflik of interest, ya. Ini yang menjadi salah satu faktor proses legislasi yang tidak efisien. Ya, yang kedua, kurangnya keterlibatan ahli. Ya, seringkali pembentukan peraturan ini tidak melibatkan para ahli. Ya, misalkan ahli di bidang yang terkait. Jadi sehingga kualitasnya atau kualitas peraturan perundang-undangan yang akan dibuat ini bisa dipertanyakan karena tidak melibatkan ahli dalam pembentukannya. Yang ketiga, kepentingan politik. Nah, beberapa pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan ini mungkin lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan mereka daripada kepentingan masyarakat. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang harus segera ditangani. Nah, kemudian setelah tadi kita memaparkan beberapa permasalahan dan juga faktornya, ada bagaimana solusinya. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah ini. Yang pertama, proses pembentukan yang lebih cepat dan efisien, yaitu untuk mengurangi waktu yang lama, proses pembuatan peraturan perundang-undangan bisa diperpendek dengan mengurangi birokrasi dan juga menyederhanakan tahapan-tahapan yang ada. Kemudian, meningkatkan partisipasi publik, kemudian menghindari tumpang tindih peraturan, kemudian pengawasan dan evaluasi, kemudian peraturan yang sudah dibuat harus terus dipantau dan dievaluasi untuk melihat apakah peraturan tersebut efisien dan relevan dengan situasi yang ada. Nah, kesimpulan pada kali ini bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan tertib. Namun, eh, tanpa perhatian terhadap masalah-masalah yang ada, peraturan yang dibuat bisa menjadi tidak efektif dan justru merugikan masyarakat. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk memahami masalah ini. Ya, jadi karena peraturan tersebut akan langsung mempengaruhi kehidupan kita dengan pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana peraturan dibuat, kita bisa ikut berperan atau berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas peraturan di negara ini. Oke, teman-teman, sekian video pembelajaran dari mata kuliah ilmu perundang-undangan, khususnya membahas mengenai problematika pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.